kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Ini mudah-mudahan juga membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung, bertemu dengan keluarga, merayakan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Oke, balik lagi di Siasat Ekonomi bareng sama Kak Sur atau Surya Fandian Diantara, ekonom dari Siasat dan juga dosen ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Iya. Oke Kak Sur, langsung aja ya. Pemerintah ini belum lama ini menetapkan diskon harga tiket pesawat sebesar 14% pada periode mudik Lebaran 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ya, Mas AHY mengumumkan pemberian diskon harga tiket pesawat kurang lebih sebesar 13-14% selama musim mudik Lebaran 2025. Nah, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Wamenko Polkam Lodewijk F. Paulus menyebutkan bahwa tarif tol akan dikenakan diskon juga sebanyak 20%. Nah, dari kebijakan-kebijakan di atas, menurut lo bagaimana dampaknya bagi perusahaan maskapai penerbangan dan pengusaha jalan tol? Apakah kemudian dari kebijakan-kebijakan tadi akan mengakibatkan para pengusaha penerbangan dan pengusaha jalan tol akan mengalami kerugian? Oke, jadi sebelum masuk ke jawabannya ya, pertama kita yang penting itu harus mengapresiasi dulu Ru, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya Presiden Prabowo hari ini. Kadang kita ini masyarakat gemar melakukan kritik tapi pelit melakukan apresiasi kan sering kayak gitu. Jadi kita apresiasi upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan pemerintah ya jajaran menterinya agar kemudian kita dalam pelaksanaan lebaran itu ya, terus juga puasa itu jadi lebih hikmat mungkin begitu kan. Terus juga dalam rangka memanfaatkan momentum Ramadan dan lebaran pemerintah itu Presiden Prabowo dengan jajaran kementerian terkait mengambil beberapa kebijakan tadi kan. Yang pertama itu diskon untuk tiket pesawat 13-14%, terus juga ada diskon tiket jalan tol ya, itu 20% begitu kan. Nah, jadi bagaimana dampaknya untuk pengusaha? Apakah ini merugikan gitu? Nah, jadi kalau kita dulu belajar ekonomi mikro gitu ya, zaman SMA udah mulai dipelajari, terus zaman kuliah gitu. Jadi kan itu ada harga pokok penjualan itu, kalau dalam perspektif pengusaha, kalau dalam perspektif produsen gitu kan. Nah, harga jual itu banyak komponennya sebelum mencapai harga jual. Itu ada komponen produksi, terus juga ada komponen, misalnya pajak gitu kan. Jadi kan ada juga tuh kalau di pajak, keuntungan sebelum pajak, keuntungan setelah pajak, nah kan begitu kira-kira. Nah yang dilakukan pemerintah, kok bisa sih pemerintah menetapkan kebijakan diskon 13-14% untuk tiket pesawat, terus 20% untuk jalan tol ini, kok bisa ya pemerintah desain itu gitu. Nah, kalau dari yang kita amatin ya, kita coba analisis dari data, ternyata pemerintah itu bukan maksa pengusaha untuk, pokoknya ini karena ini lebaran, karena ini puasa gitu kan, pokoknya harus diturunin harga tiketnya. Jadi bukan pemerintah Prabowo itu melakukan paksaan ke pengusaha yang bisa berujung kepada kerugian ya bagi si pengusaha, tapi pemerintah memberikan berbagai macam insentif untuk pengusaha itu supaya harga jual tiket pesawat maupun tarif tol itu tadi bisa turun. Nah, insentifnya itu di mana? Yang pertama insentifnya itu di pajak. Nah, jadi kan tadi kalau pajak itu terakhir kan biasanya dari harga jual, terus juga jadi pajaknya diturunin, Ru.
PPN. Nah, nanti kita bahas bagaimana diturunkannya. Terus yang kedua, setelah PPN diturunkan juga oleh pemerintah itu kalau untuk, maskapai penerbangan harga afturnya juga diberikan insentif oleh pemerintah. Nah, ini kan tentu akan sangat, mengurangi biaya produksi tadi. Jadi yang ditekan oleh pemerintah itu biaya produksinya, bukan keuntungan si pengusahanya. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah pengusaha akan mengalami kerugian gitu. Nah, tentu kayaknya jauh dari itu. Nah, karena tadi yang dipotong adalah biaya produksinya, mulai dari afturnya terus juga, beban pajaknya juga dikurangi gitu kan bagi si pengusaha. Sehingga tetap keuntungannya segitu gitu kan, tapi biayanya dikurangi, maka kemudian harapannya harga jualnya pun akhirnya berkurang, kan itu sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan maksa-maksa pengusaha nurunin harga, tapi yang dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif kepada pengusaha, supaya harganya atau biaya produksinya menjadi lebih turun, lalu harganya bisa menjadi lebih murah. Nah, dampak lebih panjangnya lagi, kalau seandainya harganya turun, itu ada potensi meningkatnya konsumsi, gitu. Jadi kan orang ini kalau misalnya harganya sebelumnya 100.000 gitu ya, terus dipotong 14% gitu kan lumayan tuh, dipotong 14.000 begitu kan. Nah, itu tentu, menguntungkan gitu bagi masyarakat. Ada minat untuk masyarakat yang tadinya, udahlah, biasanya ini kan kalau lebaran, harga tiket melambung tinggi begitu ya. Nah, maka kita biasanya berangkatnya udah deh kita berangkatnya lewat jalur darat aja gitu kan. Nah, karena ada penurunan harga, karena ada diskon ini, maka akhirnya ada semangat di masyarakat harapannya untuk entar mudik kita pakai pesawat terbang aja gitu. Nah, atau tadi yang biasanya lewat jalan biasa gitu kan agak panjang tuh perjalanannya, oh ini karena ada diskon tolnya gitu kan, maka akhirnya ya udah kita, lewat tol aja. Nah, itu jadi lebih nyaman gitu masyarakat, ketika mau mudik lebaran nanti. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi pemerintah sekali lagi tidak berupaya untuk menekan si pengusaha, tapi memberikan insentif justru kepada pengusaha agar kemudian harga pokok, biayanya itu, biaya produksinya bisa kemudian mempengaruhi harga pokok gitu. Jadi, biaya produksinya menurun maka harga jual ya maaf. Jadi biaya produksinya menurun maka harga jualnya harapannya juga menurun sehingga konsumsinya bisa terpicu untuk meningkat. Nah, jadi keuntungannya buat pengusaha dapat, buat konsumen juga dapat gitu. Pengusaha mendapatkan peluang untuk menjual tiket menjadi lebih banyak karena harganya turun. Nah, terus konsumen juga untung, harga tiketnya jadi lebih murah daripada sebelumnya. Nah, kira-kira kayak gitu, Oke, Sur. Berarti, jatuhnya ini subsidi dari pemerintah ya, jadi modalnya yang lebih murah. Iya, Jadi ya dia keuntungannya mah sebenarnya sama bagi pengusaha, iya pengusahanya. bagi pengusahanya Oke. sama untungnya. Oke, Sur. Tadi kan lu bilang selain dari diskon aftur, Mhm, ada juga diskon PPN mhm, sebesar 6% mhm. yang ditanggung oleh pemerintah. Oke, heeh. Nah, itu kan insentif itu bakal mengurangi pendapatan negara dari pajak. Menurut lu gimana nih, Sur? Itu menarik, Sedangkan kan pemerintah tuh lagi heeh. menggenjot itu kan. Iya, Nah, heeh. perspektif lu gimana lah? Nah, jadi begini, memang kalau soal pajak ini memang pajak ini lagi sebenarnya pemerintah ya untuk tahun 2025 itu lagi naikin target penerimaan pajak kita, Jadi secara keseluruhan penerimaan negara ya melalui pajak itu ditargetkan 2.490 triliun, kurang lebih gitu ya. Nah, itu ditargetkan 2.490 triliun yang mau dicapai oleh pemerintah di tahun 2025 pendapatan dari pajak. Nah, terus benar tadi pertanyaannya. Nah, kalau pajaknya didiskon bisa nggak nih kita capai target pajak? Jadi begini, banyak faktor yang kemudian menyebabkan pemerintah, kesulitan gitu ya, untuk mencapai target pajak. Yang pertama tentu pengusaha bandel, Jadi pengusaha bandel itu dia palsukan, itu kan penerimaan, pendapatan mereka gitu ya, lalu kemudian dideklarasikan ke Dirjen Pajak gitu ya, ke kantor pajak, dideklarasikan lebih kecil dibandingkan pendapatan aslinya. Harapannya kemudian nanti
bayaran pajaknya atau beban pajaknya jadi lebih ringan. Yang pertama pengusaha nakal. Lalu yang kedua, selain pengusaha nakal, karena memang konsumsinya bisa jadi menurun gitu. Jadi si perusahaan ini bukan pengen ngakalin pemerintah. Kalau yang tadi emang bener niat jahat gitu ya, memang bener-bener niat pengusaha nakal tadi memang bener-bener memalsukan laporan pendapatannya gitu kan. Itu kan bisa kita proses secara hukum, tapi yang berbahaya ini justru yang kedua. Jika seandainya justru memang penjualannya, pendapatannya memang menurun, atau kalau PPN dalam hal ini konsumsi masyarakatnya memang sedang melemah, daya beli masyarakatnya sedang menurun. Nah, gitu kan. Nah, justru yang dilakukan pemerintah dengan memberikan insentif pajak ini, harapannya mampu memicu daya beli masyarakat supaya meningkat. Begitu. Nah, kalau daya beli masyarakat meningkat, tentu ada ruang nih bagi pengusaha untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Gitu kan roda perekonomiannya begitu. Masyarakat dapat pendapatan dari berbisnis, terus juga melakukan konsumsi kan dari kegiatan produksi gitu. Kalau yang petani dari hasil panen, kalau tadi pengusaha tiket ya dari pengusaha maskapai penerbangan sama tol dari penjualan tiket gitu kan. Nah, maka kemudian nanti karyawannya kan digaji tuh, gitu kan. Nah, kalau pendapatan ininya ya, kalau pendapatan si perusahaannya meningkat, begitu kan, maka ada ruang nih untuk lapangan pekerjaan yang lebih besar. Nah, kalau lapangan pekerjaannya lebih besar, maka masyarakat bisa eee, ikut kerja di sana. Lebih panjangnya lagi dampaknya kemudian angka pengangguran menurun. Nah, kalau angka pengangguran menurun, berarti daya beli masyarakat kita akan semakin meningkat. Jadi kan roda perekonomiannya kan seperti itu, berputar. Nah, maka dengan adanya insentif pajak ini, bukan justru mengurangi target penerimaan pajak, tapi justru memberikan peluang, bagi negara untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, dalam hal ini untuk mencapai target penerimaan pajak 2.490 triliun tadi. Itu. Nah, karena kadang begini, ada beberapa pengusaha yang kemudian merasakan pajak yang dikenakan atau beban pajak yang diberikan kepada mereka merasa terlalu besar. Uang keuntungan bayaran atau biaya pajak yang mereka keluarkan tadi, beban pajak yang mereka bayarkan, itu sebenarnya itu bisa, Pak. Misalnya kalau seandainya tanpa insentif misalnya 14% begitu kan. Nah, terus ada potongan 16% gitu kan, konsumen jadi lebih murah tuh kan. Nah, terus juga ada insentif pajak lain nih yang juga ternyata menguntungkan. Tadi kalau bagi konsumen tentu harganya yang diterima masyarakat jadi lebih rendah dong, Nah, terus jadi pengusaha punya ruang untuk menjual lebih banyak. Nah, kalau dari pengusaha ada pajak lagi, pajak penghasilan misalnya begitu kan. Nah, pajak penghasilan ini kalau seandainya dikenakan insentif juga kepada pemerintah, itu akan menurunkan biaya produksi mereka, begitu. Jadi harganya bisa semakin turun lagi. Nah, kalau dalam hal ini tentu kita bicara PPN kan. Nah, semoga juga nanti ada insentif PPh juga tuh buat pengusaha ya. Jadi pengusaha harganya bisa semakin terjaga. Karena bukan berarti dengan kita memberikan insentif lantas kemudian serta-merta menurunkan penerimaan negara, enggak. Kadang justru dengan adanya eee, insentif itu, diturunkannya biaya pajak itu justru memberikan ruang tadi harganya jadi lebih murah, masyarakat jadi bisa mengkonsumsi lebih banyak, lalu juga produsen karena konsumsinya meningkat akhirnya pendapatannya lebih banyak, itu penerimaannya lebih banyak. Kalau itu juga PPh-nya juga dipotong gitu, kalau nih ya, kalau PPh-nya juga dipotong, keuntungan bagi pengusaha juga lebih besar. Peluang mereka kemudian untuk memperbesar bisnis, untuk membuka lapangan pekerjaan akhirnya menjadi lebih besar. Nah gitu, jadi runtutan Siklus ekonominya iya, begitulah ya. dalam kacamata makronya seperti itu, Jadi Gitu. makanya ini, eee, tidak secara langsung berpengaruh kepada target penerimaan pajak, tapi kemudian memberikan ruang, gitu kan, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih maju lagi. Ya semoga nanti selepas lebaran tetap diberikan insentifnya kan, Iya betul sekali. Ya tentu kan harapan kita begitu, targetnya tercapai, 2.490 triliunnya tercapai, terus juga nanti, masyarakatnya juga harganya jadi lebih murah. Nah kan tadi produsennya, pengusahanya, penjualannya juga jadi lebih banyak karena masyarakatnya mampu mengkonsumsi, apa yang mereka jual, kira-kira Oh. seperti itu,
Oke, Heeh. berarti kurang lebih kesimpulannya para pengusaha maskapai penerbangan dan pengusaha jalan tol harusnya nggak worry ya Sur dengan, Iya, kebijakan pemerintah inilah ya. harusnya senang Harusnya mereka. senang ya mereka yang malah menggenjot, penjualan harusnya ya. Iya, bener, karena harganya murah Harganya jadi lebih gitu. murah. Oke Sur ya, terima kasih Sur. Oh iya satu lagi, kalau udah didiskon gini berarti nanti pulang naik pesawat ya Sur ya? Ya, insya Allah naik Insya Allah naik pesawat gitu. pesawat. Oke, Heeh. makasih Kak Sur, terima kasih teman-teman semuanya, yang belum subscribe silahkan di-subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya dan ciao.